Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Farizal, yang kedua Muhammad Arya Dwi Putra, yang ketiga Nurul Komaria. Kami akan mempresentasikan tentang PID controller. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian PID yang akan saya jelaskan sendiri. PID atau Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang banyak dipakai dalam dunia industri. Pengontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Selanjutnya kita akan melihat diagram blok PID. Di sini dapat kita lihat ada 3 elemen, yaitu elemen P, elemen I, dan elemen D. Di mana elemen P memiliki fungsi Kp Et, yang elemen I memiliki fungsi Ki integral dari 0 sampai T untuk Et dikali dt. Dan elemen D memiliki fungsi Kd dE per T per dt. Dapat kita lihat di depan elemen PID tersebut terdapat sebuah junction, di mana junction tersebut akan mengkalkulasi output atau menyatukan output dari PID, lalu diproses oleh sistem. Kemudian sistem akan mendeteksi adanya suatu error atau tidak dari sistem tersebut. Jika terdapat nilai selisih antara set point yang diinginkan dan output yang dikeluarkan, maka sistem akan mengulangi lagi proses tersebut, memasukkan nilai error tadi menjadi sebuah inputan untuk PID, lalu kemudian diproses. Sehingga setiap nilai error yang masuk, maka akan diproses ulang oleh PID. Dapat kita lihat juga fungsi atau persamaan dari pengontrol PID, yaitu MVT sama dengan Kp dalam kurung Et plus 1 per Ti integral dari 0 sampai T untuk Et dikali dt plus Td det per dt, di mana MVT merupakan output dari pengontrol PID atau manipulated variable, Kp merupakan konstanta proporsional, Ti merupakan konstanta integral, dan Td merupakan konstanta derivatif. Sedangkan Et yaitu untuk error atau selisih antara set point dengan level aktual. Selanjutnya, kontrol proporsional akan disampaikan oleh saudara Arya. Baiklah, nama saya Muhammad Arya Dwi Putra. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang kontrol proporsional dan kontrol integratif. Kontrol proporsional adalah sistem kontrol yang bisa menghasilkan output hanya apabila terjadi perbedaan antara input dengan output. Atau dengan kata lain, kontrol proporsional selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output. Oleh sebab itu, kontrol proporsional tidak bisa menghilangkan offset. Kontrol ini juga lebih dikenal sebagai gain atau penguatan. Pertambahan harga Kp akan menaikkan penguatan sistem sehingga dapat digunakan untuk memperbesar kecepatan tanggapan dan mengurangi ESS atau error steady state, penyimpangan dalam keadaan mantap. Ciri-ciri pengontrol proporsional adalah 1. Jika nilai Kp kecil, pengontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat, atau menambah rise time. Yang kedua, jika nilai Kp dinaikkan, respon tanggapan sistem akan semakin cepat mencapai keadaan mantapnya, mengurangi rise time. 3. Namun jika nilai Kp diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil atau respon sistem akan berosilasi. Yang keempat atau yang terakhir, nilai Kp dapat diset sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Selanjutnya yaitu kontrol integratif. Pengontrol integral berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan keadaan mantap 0 atau error steady state sama dengan 0. Jika sebuah pengontrol tidak memiliki unsur integrator, pengontrol proporsional tidak mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan keadaan mantapnya 0.
Ciri-ciri pengontrol integral antara lain 1. Keluaran pengontrol integral membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal kesalahan berharga 0, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai KI. Yang keempat, konstanta nilai KI yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta KI akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal pengeluaran kontrol. Baiklah, saya Nurul Komaria. Selanjutnya, itu tentang kontrol derivatif. Keluaran pengontrol diferensial memiliki sifat seperti halnya suatu operasi derivatif. Perubahan yang mendadak pada masukan pengontrol akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Ketika masukannya tidak mengalami perubahan, keluaran pengontrol juga tidak mengalami perubahan. Sedangkan, apabila sinyal masukan berubah mendadak dan menarik atau berbentuk fungsi step, keluaran menghasilkan sinyal berbentuk impuls. Jika sinyal masukan berubah naik secara perlahan atau fungsi RAM, maka keluarannya justru merupakan fungsi step yang sangat besar magnitudenya dan sangat dipengaruhi oleh kecepatan naik dari fungsi RAM dan faktor konstanta KD. Sinyal kontrol U yang dihasilkan oleh kontrol D dapat dinyatakan sebagai G dalam kurung S sama dengan S dikali KD. Dari persamaan ini, nampak bahwa sifat dari kontrol D ini dalam konteks kecepatan atau rate dari error. Dengan sifat ini, ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transien dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis, kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan kontrol derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri pengontrol derivatif. 1. Pengontrol tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya, atau berupa perubahan sinyal kesalahan. Kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan pengontrol tergantung pada nilai KD dan laju perubahan sinyal kesalahan. Ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum pembangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jadi, pengontrol diferensial dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, memberikan aksi yang bersifat korektif dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Dan ciri-ciri terakhir yaitu dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Selanjutnya, efek dari setiap pengontrol proporsional, integral, dan derivatif pada sistem loop tertutup dapat disimpulkan pada tabel berikut ini. Setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pengontrol PI dan D dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya secara paralel, menjadi pengontrol proporsional plus integral plus diferensial atau pengontrol PID. Elemen-elemen pengontrol PI dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan: pertama, mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya. Kedua, menghilangkan offset. Dan terakhir, menghasilkan perubahan awal yang besar dan mengurangi overshoot. Adapun dapat kita lihat, ini merupakan beberapa grafik dapat menunjukkan bagaimana respon dari sistem terhadap perubahan KP, KI, dan KD sebagai berikut. Dapat kita lihat, ini merupakan hasil simulasi dari PID controller pada Skilab. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.